Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi bersama saya di Sabik Channel. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai efek termoelektrik atau efek Seebeck. Tanpa berlama-lama lagi, kita langsung masuk ke video pembahasannya. Seebeck Effect. Pada tahun 1821, Thomas Johann Seebeck, seorang ilmuwan asal negara Jerman, telah melakukan suatu penelitian. Thomas Johann Seebeck meneliti rangkaian tertutup yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda seperti tembaga dan besi, yang kemudian dua logam berbeda itu disambungkan kedua ujungnya sehingga membentuk dua simpangan. Lalu pada kedua simpangan ini diberikan temperatur yang berbeda, di mana di satu simpangan diberikan temperatur yang tinggi atau panas, sedangkan di simpangan lain tetap dibiarkan dingin. Dari rangkaian ini, Seebeck mendapati bahwa terjadi atau telah ditemukan arus listrik yang mengalir pada rangkaian tersebut, yang mana arus listrik itu mengalir dari tembaga menuju besi. Arus listrik yang mengalir pada rangkaian ini dinamakan dengan arus termoelektrik. Apabila dua tembaga disambungkan kedua ujungnya, itu adalah dinamakan termokapel. Sehingga termokapel yang kita tahu sebagai alat mengukur temperatur pada dasarnya menggunakan efek Seebeck dalam prinsip kerjanya. Gaya listrik pada rangkaian ini bergantung pada arus termoelektrik. Sedangkan arus yang mengalir pada rangkaian tersebut dinamakan dengan arus termoelektrik. Fenomena yang kita lihat pada rangkaian tadi dinamakan dengan Seebeck Effect atau efek termoelektrik. Apabila kita melakukan pemindahan pada simpangan panas menuju ke tempat simpangan dingin, maka arus pada rangkaian tadi juga akan berpindah arah, di mana arus akan mengalir dari besi menuju tembaga. Bisa lihat di animasi. Apabila kita pindahkan simpangannya, maka arusnya pun akan mengalir berbalik arah dari arah sebelumnya. Ini menunjukkan bahwasanya Seebeck Effect atau thermoelectric effect itu bisa berpindah arah atau reversible. Pada termokapel tembaga besi, dapat diketahui bahwa arah arus mengalir dari tembaga menuju besi yang ada di simpangan panas. Kemudian, besar dan arah gaya listrik bergantung pada material yang digunakan pada kedua jenis logam dan temperatur yang ada pada simpangan panas dan simpangan dingin. Setelah mempelajari sifat termoelektrik dari pasangan logam yang berbeda, Seebeck mulai menyusun logam-logam pada satu susunan yang diberi nama thermoelectric series. Thermoelectric series yang disusun oleh Seebeck adalah sebagai berikut. Dimulai dari bismuth, nikel, palladium, platinum, copper, manganese, mercury, lead, tin, gold, silver, zinc, cadmium, iron, and antimony. Arah arus listrik pada simpangan panas adalah dimulai dari logam yang disebutkan lebih dulu menuju ke logam yang disebutkan lebih akhir. Maksudnya adalah kita lihat pada
Thermoelectric series adalah susunan dari logam-logam yang dimulai dari bismuth sampai antimoni. Apabila kita menggunakan pasangan-pasangan logam ini untuk kita jadikan logam pada rangkaian efek termoelektrik, maka arus listrik akan mengalir dari logam yang disebutkan lebih dulu menuju ke logam yang disebutkan lebih akhir. Sebagai contoh, pada rangkaian awal tadi kita menggunakan logam Cu atau tembaga dan juga logam Fe atau besi. Sehingga logam tembaga lebih disebutkan lebih awal pada thermoelectric series dibanding besi. Maka arah arus listrik akan mengalir dari logam tembaga menuju logam besi. Contoh lain adalah apabila kita menggunakan pasangan nikel dan timah, maka arus listrik akan mengalir dari nikel menuju timah. Apabila kita menggunakan palladium dan merkuri, maka arus listrik akan mengalir dari palladium menuju merkuri dan begitu seterusnya. Intinya adalah arus listrik akan mengalir dari logam yang disebutkan lebih dulu menuju logam yang disebutkan lebih akhir. Selanjutnya, kita masih berfokus pada thermoelectric series ini. Untuk menentukan gaya listrik yang dihasilkan pada rangkaian efek termoelektrik, kita dengan mudah bisa menentukannya cukup dengan melihat rangkaian atau susunan thermoelectric series ini. Pada dasarnya, gaya listrik yang dihasilkan berpengaruh atau bergantung pada jarak dari pasangan logam yang digunakan pada rangkaian efek termoelektrik. Sebagai contoh, apabila kita menggunakan rangkaian bismuth dan juga tembaga, nantinya gaya listriknya akan lebih kecil daripada kita menggunakan platinum dan juga antimoni. Karena mengapa? Jarak antara platinum ke antimoni itu lebih besar daripada jarak antara bismuth ke tembaga. Contoh lainnya adalah apabila kita menggunakan pasangan logam tembaga dan besi, gaya listrik yang dihasilkan nanti akan lebih kecil dari apabila kita menggunakan bismuth dan juga antimoni. Karena mengapa? Bismuth dan antimoni memiliki jarak yang lebih besar daripada tembaga dan besi. Atau dengan kata lain, semakin besar jarak antara pasangan logam yang digunakan, maka akan semakin besar pula gaya listrik yang dihasilkan. Posisi logam pada thermoelectric series bergantung pada temperatur. Sedangkan nilai gaya listrik pada setiap termokapel bergantung pada temperatur yang dihasilkan dari persamaan V sama dengan alfa theta ditambah setengah beta theta kuadrat, di mana theta adalah perbedaan temperatur antara simpangan panas dan simpangan dingin, sedangkan alfa dan beta merupakan konstanta yang ada pada setiap material. Itulah beberapa penjelasan singkat mengenai efek termoelektrik, sehingga bisa diambil kesimpulan bahwasanya efek termoelektrik adalah suatu fenomena di mana dihasilkan suatu arus listrik yang berasal dari suatu rangkaian tertutup yang terdiri dari dua jenis logam yang berbeda yang disambungkan setiap ujungnya, lalu diberikan panas yang berbeda pada setiap ujungnya. Demikianlah penjelasan saya mengenai efek termoelektrik. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah menonton. Kalau ada yang mau bertanya, silakan tanya di kolom komentar. Silakan like dan silakan share video ini. Terima kasih.